Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majalengka pada hari ini kembali akan melanjutkan belusukan untuk berbagi kasih sayang dengan orang-orang yang membutuhkan. Target kita hari ini adalah mereka para pejuang kehidupan yang benar-benar memeras keringatnya sendiri untuk menghidupi keluarganya. Di tengah ketidakberadaannya mereka tidak peduli apakah pada hari ini akan dapat uang atau tidak. Yang jelas mereka benar-benar berusaha, berikhtiar dan berdoa semaksimal mungkin untuk mendapatkan rezeki untuk kehidupan keluarga. Dari jauh kita lihat ada seorang ibu yang berjalan menuntun sepeda. Mungkin ia lelah sehingga sepedanya tidak ia goes. Kami mencoba untuk bertanya dan mendekati. Ternyata ibu ini adalah pulang kerja kuli buruh tani di sawah milik orang lain. Siapa sangka kalau ibu ini guru ngaji. Ternyata sepulang dari kerja di sawah, dia berkemas melaksanakan sholat duhur, kemudian bersiap memasak untuk memberikan makanan kepada suaminya yang pada hari ini suaminya sudah tidak bisa bekerja lagi, sehingga ia menghidupi keluarganya dari hasil buruh tani. Dan selepas sholat asar dia pergi ke majelis dan di sana sudah siap disambut oleh anak didiknya, oleh murid-muridnya, oleh para santri untuk mengajar ngaji. Sangat luar biasa, tidak pernah mengeluh ibu ini tentang kesulitan yang ia hadapi, tetapi ia melakukan doa yang tulus, berusaha serta berikhtiar, dan akhirnya pasrah kepada Yang Maha Kuasa. Apa yang telah Allah berikan kepada ibu ini dan keluarga selalu ia mensyukurinya. Sangat terharu memang ketika kami ngobrol sejenak dengan ibu ini tentang keadaan kehidupannya. Ia harus pergi pagi, kemudian tengah hari harus segera pulang karena akan memenuhi kewajiban sholat duhur di majelis dan berkemas menyediakan makan untuk suaminya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada ibu, terus bekerja, mengabdi dan terus mengajar. Terima kasih ibu. Siapa yang sanggup bekerja seperti bapak yang satu ini? 2 kilometer dia harus mendorong, menyeret beca yang berisi pupuk. Terkadang yang ia bawa padi atau gabah. Ketika ditanya apa yang bisa bapak kerjakan sehari-hari selain daripada berburuh mencari muatan untuk ia bawa melalui beca miliknya, ia berkata tak ada lagi pekerjaan yang harus kami lakukan selain daripada ini. Tetapi saya tetap bersyukur sampai hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan tenaga yang kuat, kesehatan, dan bisa makan nikmat dengan apa yang kami miliki. Luar biasa Bapak. Jika tak ada orang yang menyuruh untuk bekerja serabutan, maka saya berkeliling mencari rongsokan. Demikian dikatakan bapak yang satu ini. Ia semangat di hari-harinya ketika tidak ada orang yang menyuruh untuk bekerja ke sawah atau apapun itu. Dia berkeliling mencari rongsokan untuk dikumpulkan, kemudian ia jual kepada pengepul.
tidak seberapa yang ia hasilkan, tetapi semangatnya sangat luar biasa. Ia bisa menghidupi dan menyekolahkan anaknya dengan apa yang ia miliki, dengan usaha yang ia lakukan setiap hari. Mungkin bagi kita penghasilan Bapak ini tidak mencukupi, tetapi begitu hebat Bapak ini pada saat dia berbicara, apa yang kami lakukan ini tidak kami habiskan. Ketika kami mendapatkan uang berapapun, hasil dari rongsokan ini kami tabungkan untuk anak-anak dan untuk keperluan lain pada saat darurat. Sangat luar biasa Bapak. Saudaraku, mari kita lanjutkan perjalanan belusukan Basnas Kabupaten Majalengka untuk berbagi sembako kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Terus ikuti perjalanan kami. Nah, ini ada bantuan dari Basnas Kabupaten Majalengka dan kerjasama dengan Bank Indonesia Cirebon. Ya, terus bantu sama sembako. Semoga emak tetap sehat dan terus semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Target kami selanjutnya adalah salah seorang ibu penyandang tunanetra yang sebelumnya Basnas Kabupaten Majalengka telah memberikan bantuan untuk membangun rumah sederhana layak huni untuk ibu berikut ini. Dan hari ini kita kembali mendatangi untuk memberikan sembako. Semangatnya sangat luar biasa. Ibu ini berprofesi sebagai tukang pijat. Orang datang ke rumahnya atau beliau yang dipanggil. Dan inilah rumahnya yang dibangun Basnas bersama warga desa setempat. Hari ini dalam tahap penyelesaian. Semoga berkah ya Bu. Nah, ini mah ya bantuan ya di Bank Indonesia ke Bank Cirebon dan Basnas. Kebahagiaan sejati akan datang manakala kita bisa dan mampu berbagi buat sesama yang membutuhkan. Perjalanan kami lanjutkan menuju target berikutnya. Semoga apa yang telah dititipkan oleh seluruh dermawan di Basnas Kabupaten Majalengka bisa membuat orang lain bahagia, dan kami senantiasa benar-benar akan menyalurkan zakat, infak, sedekah ataupun wakaf yang saudara kita titipkan di Basnas Kabupaten Majalengka. Basnas Majalengka, oke. Sebelum adanya pandemi Covid, suaminya bekerja di kota sebagai buruh pabrik. Tetapi setelah adanya pandemi Covid, suaminya menjadi salah seorang yang kena PHK. Dan kini ibu ini tetap semangat berjuang untuk mencari nafkah dengan menjual gorengan. Ia berjualan gorengan di sekitar rumahnya yang kebetulan ada tanah lapang di pinggir jalan. Ibu ini tidak memperlihatkan kesusahannya atau kesulitannya, tetapi ia ngobrol santai dengan kami, menjelaskan tentang seputar kehidupan anaknya, suaminya, dan dirinya sehari-hari, bagaimana ia mencukupi kebutuhan anak-anaknya untuk makan, untuk minum, untuk pakaian, uang jajan, dan untuk sekolah. Sekalipun ia bekerja sendiri, tetapi kadang-kadang suaminya ada juga yang menyuruh bekerja sebagai buruh, tetapi itu pun tidak tiap hari, sehingga kami harus benar-benar getol berjualan, tidak ada hari libur. Karena kalau kami berjualan libur, maka kami tidak akan mendapatkan penghasilan. Demikian dikatakan
ibu penjual gorengan ini. Ia berjualan di depan yang tak jauh dari rumahnya, dan ibunya sendiri juga mengambil gorengan dari dia untuk dijajakan berkeliling kampung, sehingga dagangannya cepat habis. Dan ia mengatakan ketika dagangan habis, kita sudah bisa menghitung berapa keuntungan hari ini tanpa berpikir besok kita dari mana. Tetapi yang penting kami jalani kehidupan dan profesi kami saat ini. Terima kasih Bapak sudah memberikan sembako buat kami. Semoga para dermawan yang menitipkan zakat infak sedekahnya di Basnas Kabupaten Majalengka mendapatkan balasan yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ucapan ibu penjual gorengan ini. Menjual makanan dan minuman ringan adalah pilihan bagi ibu yang satu ini. Kenapa? Karena selain daripada modalnya tidak terlalu besar, ia juga bisa cepat menghitung laba pada saat berdagang selesai, sehingga ia bisa menghitung berapa keperluan yang akan ia belanjakan dan berapa laba yang ia dapatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Bergelut dengan waktu, melewati masa-masa sulit di masa pandemi bukanlah suatu hal yang membuat ibu ini terpuruk. Dengan semangatnya, dengan cerianya, dengan kegembiraannya, ibu ini menjalani hari-hari dengan berjualan makanan dan minuman ringan serta gorengan. Inilah sembako buat ibu.